Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kerajaan-kerajaan maritim Nusantara pada masa Hindu-Buddha. Jadi pada minggu kemarin kalian sudah mempelajari salah satu kerajaan maritim di Indonesia atau di Nusantara ketika itu, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Dan sekarang kita akan membahas materi tentang kerajaan Singosari ya. Singasari. Jadi kerajaan Singasari ini kalau misalkan sekarang itu terletak di wilayah Jawa Timur ya. Jawa Timur. Tepatnya mungkin di Malang ya. Malang. Jadi kalau misalkan kalian pernah dengar ya istilah khususnya mungkin laki-laki ya yang suka sepak bola, Singo Edan itu merupakan salah satu julukan klub sepak bola asal Malang ya. Nah mungkin ada kaitannya ya dengan salah satu kerajaan yang pernah berdiri di sana yaitu Singasari. Nah kita langsung saja ya ke materi. Jadi kerajaan Singasari ini pertama kali mungkin sudah dibahas atau ditemukan dalam prasasti Mula Malurung. Jadi dalam prasasti Mula Malurung tersebut ya, itu ditemukan nama Singasari dan Kediri, yang mana memang kedua nama tersebut itu merupakan kerajaan yang pernah ada saat itu ya. Dan prasasti Mula Malurung ini sendiri ternyata dikeluarkan oleh salah satu raja dari kerajaan Singasari, yaitu Wisnuwardana. Nah, kita langsung saja ya di sini masuk ke kehidupan politik. Jadi kalau misalkan kehidupan politik, memang pada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu erat kaitannya kita akan membahas tentang raja-raja ya. Raja-raja yang pernah memerintah, terutama pada masa kapan sih kerajaan tersebut mengalami masa kejayaan, pada masa raja siapa. Nah, adapun kerajaan Singasari ya, Singasari itu memang seringkali diidentikan dengan tokoh pendirinya sendiri. Siapa? Yaitu Ken Arok. Jadi kalau misalkan kita lihat dalam kitab Pararaton, jadi memang Ken Arok ini diceritakan merupakan seorang anak dari Dewa Brahma ya. Dewa Brahma. Kemudian dia besar ya, dibesarkan oleh seorang ayah yang sangat keras ya. Yang di sana dikatakan suka menyambung ayam ya, berjudi. Nah, kemudian Ken Arok ini pada akhirnya juga memiliki watak keras ya, sehingga ya karena dididik oleh ayah yang ya kebiasaannya buruk ya, sehingga dia memiliki watak yang sangat keras. Dan suatu ketika ya Ken Arok ini melihat seorang gadis atau perempuan ya yang turun dari kereta dan betisnya itu terlihat. Yang menjadi aneh bagi Ken Arok adalah ketika perempuan tersebut terlihat betisnya dan betisnya itu kemudian bercahaya. Kemudian dia bertanya kepada pendeta ya, salah satu pendeta. Dia bertanya pertanda apakah itu, dan pendeta tersebut menyebutkan bahwa dia akan menjadi seorang raja. Dan itu kemudian membuat Ken Arok semakin bersemangat ya untuk mendapatkan perempuan yang ia lihat tadi. Dan ternyata ketika ditelusuri ya, itu ternyata perempuan tersebut merupakan istri dari seorang aku di Tumapel, Malang ya. Aku itu mungkin setingkat camat ya kalau misalkan sekarang. Nah, aku tersebut bernama Tunggul Ametung. Istrinya
yang kemudian oleh Ken Arok itu dia inginkan, itu bernama Candados. Nah, kemudian pada akhirnya Ken Arok meminta bantuan ya kepada Empu Gandring untuk dibuatkan sebuah keris. Ya, buatkan sebuah keris, dan nantinya keris tersebut itu digunakan oleh Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Sehingga pada akhirnya Ken Arok berhasil ya untuk menikahi Candados. Nah, dalam perkembangannya, karena Tumapel ini merupakan bagian dari kerajaan Kediri ya. Kerajaan Kediri ketika itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Kertajaya. Kerajaan Kediri disebut juga Kerajaan Daha dan diperintah oleh Raja Jaya Kertajaya ya. Kertajaya. Sebentar, maaf. Nah, ketika itu kemudian juga bertepatan dengan adanya permasalahan internal ya dalam kerajaan Kediri ya. Nah, jadi ada perdebatan ketika itu antara pemerintah kerajaan Kediri dengan para atau kaum Brahmana. Dan kaum Brahmana ini kemudian meminta bantuan ya kepada Ken Arok. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh Ken Arok untuk menggulingkan kekuasaan dari Kertajaya. Dan pada akhirnya tahun 1222 ia kemudian naik tahta ketika berhasil mengalahkan Raja Kediri yaitu Kertajaya ya. Kertajaya. Namun kita lihat di sini ya, masa pemerintahan dari Ken Arok itu sendiri ternyata tidak lama. Hanya berlangsung selama 5 tahun ya. Kenapa? Ya. Jika tadi kalian memperhatikan, ketika Ken Arok ingin menikahi Candados, dia meminta bantuan kepada Empu Gandring untuk dibuatkan sebuah keris. Dan uniknya di sini ya ada sebuah cerita ketika dalam kitab Pararatonnya dijelaskan ketika Ken Arok meminta bantuan kepada Empu Gandring dibuatkan sebuah keris, ya, dia tidak sabaran. Ya, tidak sabaran, kemudian meminta kepada Empu Gandring untuk segera menuntaskan pekerjaannya tersebut yang membuat keris itu dalam tenggat waktu yang diinginkan oleh Ken Arok. Hanya ternyata ya Empu Gandring tidak mampu menepati keinginan dari Ken Arok, sehingga keris yang belum jadi tersebut itu pada akhirnya direbut oleh Ken Arok dan sempat dihunuskan kepada Empu Gandring itu sendiri. Dan sebelum dia meregang nyawa ya Empu Gandring tersebut mengucapkan atau mengutuk ya pada Ken Arok bahwa keris tersebut akan membunuh ya keturunan Ken Arok itu sendiri. Nah, di sini ya kita lihat Ken Arok hanya memerintah selama kurang lebih ya 5 tahun lah, dari 1222 sampai tahun 1227. Nah, kita lihat dulu penjelasannya ya. Jadi Ken Arok merupakan pendiri dari kerajaan Singosari bergelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi. Pendiri dinasti Rajasa ya, Raja Sawangsa, dimakamkan di Kagenengan dalam bangunan Siwa Buddha. Jadi di Kagenengan itu ada candi ya, Candi Kagenengan. Itu untuk menghormati
makam ya, atau katakanlah makam ya, meskipun dalam dalam kepercayaan Hindu Buddha itu tidak ada istilah makam ya, tapi untuk katakanlah candi tersebut untuk menghormati raja yang pernah berkuasa ketika itu. Nah, ini penjelasannya, ini ilustrasinya Ken Arok ya. Nah, Ken Arok kemudian digantikan oleh Anusapati. Ternyata ya, Anusapati ini merupakan anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Jadi sebelum Ken Arok berhasil menikahi Ken Dedes, itu Ken Dedes ternyata sudah mengandung, dan mengandungnya itu adalah anak dari Tunggul Ametung, yaitu Anusapati. Nah, Anusapati kemudian tahu bahwa yang membunuh ayahnya, ya tadi Tunggul Ametung, itu adalah Ken Arok. Sehingga pada akhirnya Anusapati ingin membalaskan dendam, ya, dendam ayahnya dengan cara membunuh Ken Arok. Sehingga hanya dalam waktu ya 5 tahun masa jabatannya itu kemudian diganti ya oleh Anusapati, yaitu anak dari Ken Dedes dan juga Tunggul Ametung. Nah, Anusapati ini cukup lama ya memerintah dari tahun 1227 sampai 1248. Raja kedua kerajaan Singosari ya, gemar menyabung ayam, meninggal saat pesta sabung ayam, didarmakan di Candi Kidal. Di Candi Kidal ini adalah candi untuk sebagai tanda penghormatan kepada Raja Anusapati. Nah, Anusapati itu sendiri kemudian pada akhirnya dibunuh oleh anak dari Ken Arok. Nah, Ken Arok kan tadi menikahi Ken Dedes ya. Jadi Ken Arok menikahi Ken Dedes, dia punya anak dari Ken Dedes itu sebanyak 4 orang ya, kalau tidak salah 4 orang. Nah, nanti ada kaitannya ini ke bawah-bawahnya itu saling membunuh keturunan dari Ken Arok ini. Nah, Ken Arok selain memiliki istri sah ya, permaisuri Ken Dedes ketika itu, Ken Arok juga memiliki selir atau simpanan ya, wanita cadangan, yaitu Ken Umang. Nah, Ken Umang itu punya anak, salah satunya adalah Toh Jaya ya. Jadi Toh Jaya ini merupakan anak dari Ken Arok dari selir atau simpanan ya, istri simpanan. Dan kemudian dia mengetahui ya, Ken Arok itu ternyata dibunuh oleh Anusapati. Sehingga Toh Jaya ingin membalaskan dendam ayahnya Ken Arok ya, dengan cara membunuh Anusapati. Jadi kemudian pada akhirnya Anusapati digantikan oleh Toh Jaya ya, raja ketiga, dibunuh oleh Ranggawuni, raja dengan masa pemerintahan tersingkat. Nah, Anusapati juga itu memiliki anak ya, salah satunya adalah Ranggawuni, atau yang memiliki gelar Wisnuwardana. Wisnuwardana atau Ranggawuni ini ingin membalaskan dendam ayahnya Anusapati. Siapa yang membunuh Anusapati? Yaitu Toh Jaya. Sehingga pada akhirnya Ranggawuni kemudian membunuh Toh Jaya. Ini ilustrasi. Nah, Ranggawuni menjabat dari tahun 1248 sampai 1268. Cukup lama juga ya untuk Ranggawuni atau raja yang bergelar Sri Jaya Wisnuwardana. Ya, ini. Jadi ini penjelasannya ada membawa ketentraman dan kesejahteraan rakyat Singosari. Kemudian dia meninggal ya pada tahun
1268 dimakamkan di Candi Jago. Di Candi Jago ini merupakan candi untuk memperingati atau ya menghormati arwah dari Sri Jaya Wisnuwardana. Ilustrasinya, nah setelah Wisnuwardana meninggal, itu kemudian digantikan oleh Kertanegara. Ya. Nah, di masa Kertanegara inilah kerajaan Singosari itu mengalami puncak kejayaan. Ya. Kita lihat penjelasannya di sini, raja terakhir dan termasyhur. Jadi Raja Kertanegara ini merupakan raja terakhir dan pada masa pemerintahannya pula kerajaan Singosari itu mengalami atau mencapai puncak kejayaan. Mempunyai cita-cita untuk menyatukan Nusantara. Ya. Kalau dalam buku paket ada yang menyebutkan cita-citanya itu adalah Dwi Pantara, menyatukan Pulau Jawa dan juga Sumatera. Ya, nanti ini dikembangkan lagi ya pada masa kerajaan selanjutnya di kerajaan Majapahit nanti. Bergelar Sri Mahadiraja Raja Sri Kertanegara. Gugur pada tahun 1292. Nah, ini mungkin sederet raja-raja yang pernah memerintah pada kerajaan Singosari ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya dari segi keadaan politik, memang kerajaan Singosari ini banyak sekali atau seringkali terjadi pergantian kekuasaan ya dengan cara yang kejam, membunuh kemudian naik tahta, dibunuh lagi, setelah itu balas dendam lagi. Jadi memang perkembangan politik di kerajaan Singosari ketika itu lebih mengedepankan balas dendam ya, meskipun itu masih dalam satu keturunan ya, itu keadaan politiknya. Nah, kita lihat sekarang ke keadaan kehidupan ekonominya ya. Pusat kerajaan terletak di lembah Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo ya. Nah, di sini ada kelebihan wilayah Singosari ya, terletak di sekitar lembah Sungai Brantas, terletak di daerah pegunungan ya, kemudian hasil buminya melimpah. Mata pencaharian rakyat yaitu pelaut, ya, petani, buruh, dan pelayan. Ingat ya kemarin bahwa salah satu ciri dari kerajaan maritim memang letak ibu kota kerajaannya itu dekat dengan sungai ya, kemudian pelabuhan ya. Dan Singosari salah satu kerajaan yang bercorak maritim, sehingga mata pencahariannya di sini pun ini kebanyakan ya pelaut ya, nelayan seperti itu. Kita lanjut ke kehidupan sosial. Rakyat Singosari mengalami pasang surut kehidupan sejak zaman Ken Arok sampai masa pemerintahan Wisnuwardana. Jadi memang tadi ya sudah Bapak jelaskan ketika terjadi saling membunuh ya, meskipun dalam satu keluarga, kehidupan sosial, dan ini membuat keadaan sosial di masyarakat terganggu juga ya, karena banyak pergantian kekuasaan, sering terjadi pergantian kekuasaan. Nah, ini masa kejayaan ya, masa kejayaan kerajaan Singosari terjadi pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Nah, kenapa kerajaan Singosari dikatakan sebagai kerajaan maritim yang memang cukup berpengaruh ya? Karena dalam hal ini kita lihat ya, pada masa kejayaannya
kerajaan Singosari itu pernah melakukan ekspedisi Pamalayu. Apa itu ekspedisi Pamalayu? Nanti ya kita lihat ada pembahasannya. Wilayah-wilayah ekspansi. Ini keruntuhan. Jadi, oke, kita jelaskan dulu ya tadi untuk ekspedisi Pamalayu. Jadi ekspedisi Pamalayu ini merupakan salah satu kebijakan dari Raja Kertanegara ya untuk memperluas kekuasaannya selain daripada Pulau Jawa. Jadi ekspedisi Pamalayu ini merupakan upaya penguasaan wilayah Sumatera yang ketika itu memang sedang berdiri kerajaan Sriwijaya ya, dan juga wilayah Melayu ya, Malaka, pelabuhan dagang. Jadi Kertanegara berambisi untuk untuk menguasai pelabuhan tersebut. Mengapa demikian? Karena Kertanegara juga sadar ya, pada masa itu pula ya, di Asia Tenggara itu sedang terjadi perluasan kekuasaan ya, dari kerajaan di Cina ya, Mongol, Kubilai Khan. Jadi Kubilai Khan juga ketika itu sedang memperluas kekuasaannya ke daerah Asia Tenggara, sehingga hal ini diantisipasi oleh Kertanegara untuk menguasai pelabuhan di yang strategis di wilayah Nusantara ketika itu. Salah satunya adalah Malaka atau Melayu ya, sehingga dilakukanlah ekspedisi Pamalayu ya. Seperti itu. Semoga besar wilayah ekspansi. Nah, ini keruntuhan kerajaan Singosari. Faktor utama dari keruntuhan kerajaan Singosari adalah pemberontakan Jayakatwang. Kalau misalkan kalian masih ingat tadi yang Bapak jelaskan, ketika Ken Arok kemudian berhasil membunuh ya raja dari kerajaan Kediri, yaitu Kertajaya. Nah, Kertajaya itu kemudian memiliki keturunan ya, yaitu Jayakatwang ya, entah mungkin cucunya mungkin atau apanya ya. Ini yang jelas ini masih ada keturunan dari kerajaan Kediri, Jayakatwang ini masih ada garis keturunan dari Raja Kertajaya, Jayakatwang. Nah, Jayakatwang ini ya, berusaha untuk mengambil alih kekuasaan yang pernah dimiliki oleh leluhurnya ya, Kertajaya, yang sempat direbut ya oleh Ken Arok ketika itu dengan mendirikan kerajaan Singosari. Jadi ini adalah faktor utama keruntuhan dari kerajaan Singosari. Ya, hubungan Kertanegara dengan Kubilai Khan. Ini hubungan Kertanegara dengan Kubilai Khan memanas ya ketika Kubilai Khan mengirim seorang utusan kepada kerajaan Singosari yang bernama Mengci ya. Dan utusan tersebut menyampaikan kepada Kertanegara agar Singosari itu mengakui kekuasaan dari Mongol ya, atau Kubilai Khan ketika itu. Akan tetapi yang terjadi adalah Kertanegara malah memotong telinga dari Mengci ini. Kemudian dia dibiarkan lagi kembali ya ke wilayah kerajaannya dan melaporkan ya yang terjadi, dan ini membuat Kubilai Khan sangat marah sehingga dia bermaksud untuk menghancurkan kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Kertanegara. Hubungan Kertanegara Jayakatwang setelah kerajaan Kediri dikalahkan. Jadi tadi ya, Jayakatwang dihasut oleh patihnya untuk melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Singosari.
bantuan dari Jaya Katuang itu mendapat bantuan dari Arya Wiraraja ya, dalam serangan Juni 1292. Nah, ketika tadi ya Kubilai Khan berusaha untuk untuk menaklukkan kerajaan Singosari, ternyata ketika pasukannya tiba di wilayah Singosari atau katakanlah di Pulau Jawa, itu terlambat ya, tahun 1993. Dan ternyata ketika di pasukan Kubilai Khan itu tiba ya di wilayah Jawa, mereka mencari Kertanegara ternyata sudah tewas ya. Sudah tewas terbunuh oleh Jaya Katuang. Sebentar. Ini peninggalan ya. Nah, penyerangan Kediri ke Singosari, Prasasti Kudaduna. Jadi dalam Prasasti Kudadu ini dijelaskan ya, menurut Prasasti Kudadu ini, setelah terbunuhnya Kertanegara, Raden Wijaya dan keempat istrinya serta beberapa pengikutnya menyelamatkan diri dengan menyeberang ke Madura. Ya, siapa itu Raden Wijaya? Raden Wijaya itu masih ada keturunan dari Kertanegara ya. Kertanegara. Jadi masih saudara lah katakanlah. Beberapa sumber menyebutkan Raden Wijaya ini merupakan cucu dari Kertanegara. Nah, dalam Prasasti Kudadu ini dijelaskan ya, ketika Kertanegara kemudian tewas ya dikalahkan oleh Jaya Katuang. Nah, Raden Wijaya ini kemudian berhasil melarikan diri ke wilayah Madura. Ya, berhasil melarikan diri ke wilayah Madura, dan ketika pasukan Kubilai Khan tiba di Jawa, mereka mencari Kertanegara, ternyata sudah meninggal. Hal ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk membalaskan dendamnya ya terhadap Jaya Katuang. Jadi Raden Wijaya ini bekerja sama dengan pasukan-pasukan yang dikirim oleh Kubilai Khan untuk menghancurkan Jaya Katuang. Dan pada akhirnya ya Raden Wijaya ini berhasil menjatuhkan atau yang menggulingkan kekuasaan dari Jaya Katuang dan berhasil membalaskan dendam ya dari Kertanegara. Nah, Raden Wijaya nantinya ini merupakan pendiri dari kerajaan Majapahit ya, dari kerajaan Majapahit. Nah, oke, kita kembali lagi. Untuk kerajaan Singosari mungkin dicukupkan sekian ya. Nah, ini kehidupan ekonomi tadi sudah ya. Jadi kehidupan ekonomi Singosari ini banyak sekali masyarakatnya itu bekerja ya pada bidang atau dalam sektor pertanian, kemudian juga yang utamanya itu adalah pelayaran ya, karena letaknya juga itu dekat dengan tepi Sungai Bengawan Solo ya. Kehidupan sosial tadi ya sudah dijelaskan. Ya, mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian ya. Seharusnya mungkin
materinya itu sampai pada kerajaan Majapahit. Namun ya, Bapak juga ini sekarang sedang disibukkan dengan persiapan aplikasi baru dari sekolah. Jadi memang agak menghambat pembelajaran. Salah satunya mungkin materi ini juga ya. Jadi Bapak juga kurang terlalu mendalam ya untuk materi Kerajaan Singosari. Selebihnya mungkin kalian bisa mencari ya informasi-informasi baik itu dari internet ya. Tapi Bapak titip kalian kalau misalkan mau mencari ya tentang Kerajaan Singosari itu memiliki sumber yang dapat dipercaya ya. Dapat dipercaya, jangan blogspot ya ataupun Wikipedia ya. Karena kadang banyak sekali informasi-informasi yang tidak tepat ya pada website-website yang Bapak sebutkan barusan. Nah, itu mungkin pertemuan hari ini. Mohon maaf ya apabila materinya mungkin kurang mendalam ya ini. Selebihnya mungkin kalian bisa mencari ya nanti, atau kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan boleh ya ditanyakan melalui perwakilan kelas, silakan ya. Nah, untuk minggu depan mungkin materinya itu tentang Kerajaan Majapahit. Silakan kalian baca-baca, persiapkan saja, dan mudah-mudahan ya untuk minggu depan kita bisa memaksimalkan program e-learning ya dari sekolah, program baru dari sekolah tentang dalam rangka BDR ini ya, belajar dari rumah. Itu mungkin, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.